Selamat pagi kepada teman-teman serta Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Egi Melia Berus Sembiring dari Universitas Negeri Medan, kelas PSPB 20D dengan NIM 42011410016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal dan jawaban nilai ujian tengah semester dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Pak Khairul Usman. Baiklah, saya akan menjelaskan nomor yang pertama. Soalnya, berikan penjelasan Anda tentang hubungan filsafat dengan pendidikan serta apa tujuan dan manfaat bagi kita sehingga kita mempelajari materi ini. Baiklah, sebelum saya memberikan apa itu hubungan filsafat dengan pendidikan, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari berfilsafat dengan pendidikan. Berfilsafat adalah mencari ide-ide atau nilai-nilai atau cita-cita yang ada dalam diri kita sendiri. Artinya, kita mencari pedoman hidup kita dan arah hidup kita. Sedangkan pendidikan adalah sarana yang digunakan untuk menuntut ilmu. Jadi, bisa dikatakan bahwa hubungan dari filsafat dengan pendidikan yaitu pendidikan digunakan untuk sarana mengaktualisasikan atau mempraktekkan nilai-nilai filsafat yang telah kita cari. Kemudian, tujuan dari mempelajari pelajaran ini adalah kita dapat menemukan atau menentukan arah hidup kita atau pedoman hidup kita dalam hidup ini. Kemudian manfaatnya yaitu dengan belajar ini kita bisa menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dengan berpikir secara mendalam dan kritis, serta kita bisa berpikir secara logis. Selanjutnya soal yang nomor 2. Menurut dari berbagai aliran filsafat yang ada, menurut Anda, aliran filsafat manakah yang sesuai dengan kurikulum Indonesia saat ini? Jelaskan pendapat Anda. Sebelum saya menjelaskan pendapat saya akan menjelaskan apa saja dulu aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan yang pertama yaitu aliran filsafat progresivisme. Aliran ini mengatakan bahwa ilmu pengetahuan yang ada pada masa kini belum tentu benar pada masa mendatang. Tujuan dari filsafat ini dikatakan juga untuk memberikan keterampilan dan alat-alat uang untuk bermanfaat berinteraksi antara manusia di dalam suatu lingkungan. Yang kedua yaitu aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini berdasarkan nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Yang ketiga yaitu aliran perennialisme. Aliran ini sangat berpegang teguh pada nilai norma yang bersifat kekal abadi. Perennialisme ini juga mengatakan bahwa tujuan utama kita yaitu untuk mencari dan menemukan tujuan hidup kita. Yang keempat yaitu aliran rekonstruksionisme. Aliran ini mengatakan bahwa berusaha untuk merombak susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Yang kelima, aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme ini berusaha untuk mengembalikan keberadaan manusia sesuai dengan hidup asasi yang dimiliki dan dihadapinya. Yang keenam, aliran idealisme. Aliran ini mengatakan bahwa kebenaran tertinggi berada pada ide yang dimiliki oleh setiap manusia. Setelah saya menjabarkan beberapa dari aliran filsafat pendidikan, menurut saya yang sesuai dengan kurikulum Indonesia saat ini yaitu aliran filsafat perennialisme. Dikarenakan bahwa aliran ini mengatakan bahwa nilai norma sangat berpengaruh atau sangat dipegang teguh dan sangat bersifat kekal. Sedangkan kurikulum sekarang ini sama dengan aliran filsafat tersebut, bahwa karakter atau sikap dari setiap orang sangat diperhatikan dan dibutuhkan dalam setiap tenaga kerja. Karakter yang dibutuhkan dalam tenaga kerja itu yaitu karakter yang bisa bertanggung jawab, mandiri, serta bijaksana. Jadi menurut saya aliran perennialisme ini sangat
berhubungan dengan kurikulum saat ini atau sama dengan kurikulum saat ini. Soal yang selanjutnya yaitu soal nomor 3. Soalnya, filsafat dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah hidup dalam kehidupan manusia, di mana pendidikan termasuk di dalamnya. Karena itu pendidikan membutuhkan filsafat. Mengapa pendidikan di dunia ini membutuhkan filsafat? Pendidikan sangat membutuhkan filsafat karena masalah-masalah yang terdapat dalam pendidikan tidak hanya menyangkut masalah pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi menyangkut hal yang lebih luas dan lebih mendalam serta tidak dibatasi oleh pengalaman. Contohnya saja, sebagai seorang pendidik, yaitu guru, sangat bertujuan untuk memberikan karakter pada seseorang. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan tanaman atau dalam diri seseorang tersebut. Maksud saya menanamkan nilai-nilai filsafat dalam karakter seseorang tersebut dengan cara mempraktekkan teori-teori filsafat tersebut. Karena yang kita tahu bahwa filsafat itu tidak hanya teori tetapi kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Soal yang keempat atau soal terakhir, jelaskan bagaimana pandangan filsafat Pancasila terhadap sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat bangsa Indonesia yang diartikan demi kelancaran dan kepentingan bangsa Indonesia untuk melancarkan cita-cita dari negara Indonesia. Filsafat Pendidikan Nasional Indonesia adalah suatu sistem yang mengatur dan menentukan teori dan praktek pelaksanaan pendidikan yang berdiri di atas landasan dan dijiwai oleh filsafat hidup bangsa Pancasila yang diartikan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia dengan usaha untuk merealisasikan cita-cita dari bangsa Indonesia tersebut. Artinya, dalam sistem pendidikan nasional Indonesia ditanamkan nilai-nilai Pancasila agar dapat merealisasikan cita-cita bangsa negara Indonesia. Inilah penjelasan tentang soal-soal ujian tengah semester dengan mata kuliah filsafat pendidikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.